Halo, kembali lagi di Klinik Bimbel. Kali ini kita mau membahas tentang pola bilangan. Nah, kita coba dulu lihat soal nomor 1. Di sini ada sebuah pita, warnanya ada merah, putih, dan biru. Masing-masing memiliki angka. Nah, yang ditanyakan adalah ketika urutan ke-250 itu akan berakhir di warna apa? Nanti kita tinggal centang aja. Nah, kalau ngerjain kayak gini gimana, Kak? Caranya, misalkan yang ditanyakan adalah urutan ke 250. Caranya adalah 250 dibagi 3. Kenapa gitu? 3 itu berasal dari warna merah, putih, sama biru. Jadi ada 3. Jadi nanti kalau misalkan ditambah hijau dan kuning, total ada 5, maka angka 3-nya diganti 5. Sampai situ paham ya? Nah, sehingga 250 dibagi 3 itu hasilnya adalah 83. 83 dikali 3 itu hasilnya kan 249. Untuk menjadi 250 berarti masih punya sisa 1. Nah, sisa 1 ini artinya kita lihat di situ kan merah ada angka 0, 1 sama 2. Kalau sisanya 1 berarti cari warna yang ada angkanya 1, yaitu putih. Berarti yang putih kita centang. Nah, untuk membuktikan emang bener Kak, kita coba cari suku yang urutan yang pendek-pendek aja, misalkan urutan ke-10. Buat ngecek aja itu bener apa enggak. Berarti 10 dibagi 3 hasilnya adalah 3, sisa 1. Berarti ini juga akan berakhir di putih. Mari kita coba cek. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kembali lagi, habis biru itu merah ya. Anggaplah ini 9, 10. Berakhir di warna putih. Berarti terbukti ya. Jadi itu benar. Oke, ini kita hapus karena tadi cuma pembuktian aja. Kemudian untuk urutan ke 1272 berarti 1272 kita bagi 3, hasilnya adalah 424, sisa 0, maka akan berakhir di warna merah. Merahnya kita conteng. Urutan ke 74 adalah 74 dibagi 3, hasilnya adalah 24. Ada sisa atau enggak? Kita coba 24 dikali 3, hasilnya adalah 72. Berarti sisa 2. Kalau 2 berarti dia akan ada di warna biru. Berarti birunya kita coret. Nah, sampai situ paham ya? Selanjutnya untuk nomor 2, di sini ada sebuah toko. Kemudian memberikan diskon 90% kepada 64 orang. Pembeli pertama pada pukul 8 sudah ada 8 pembeli, kita tulis 8 pembeli. Kemudian pada 5 menit berikutnya ada 16 orang, kemudian berubah menjadi 24 orang. Maka pada pukul berapa 80 pembeli. Ini adalah pembeli. Nah, kalau kalian lihat polanya, ini kan ditambah 8, ini juga ditambah 8. Berarti ini masuk ke dalam aritmatika. Sehingga kita bisa menggunakan rumus UN sama dengan A plus N min 1 B. UN-nya atau suku kesekiannya kita udah dapat, yaitu 80, karena yang ditanyakan adalah berapa 80 pembeli akan memasuki toko. Nah, A-nya itu adalah suku pertama. Suku pertamanya adalah 8. N-nya yang kita cari. B-nya itu adalah beda atau selisih. Selisihnya yaitu 8. Sehingga 8 plus 8. N min 8.
Maka 80 dikurangi 16 sama dengan 8N. 64 sama dengan 8N. 64 dibagi 8 adalah 8. Ini adalah untuk pembeli. Selanjutnya, kita akan cek durasi dari waktunya. Nah, untuk waktu yang pertama itu dibuka pukul 8. Sudah ada 8 orang. Perbedaan tiap waktu itu adalah 5 menit. Maka, kalau ditanyakan waktu, kita bisa hitung A plus N min 1 B. UN-nya adalah yang ditanyakan, A-nya adalah jam 8, ditambah N min 1. N-nya tadi kita udah dapat, yaitu 8, dikurangi 1, B-nya adalah 5. Maka, 8 ditambah 8 dikurangi 1, 7. 7 dikali 5, 35 menit. Jadi nanti ketemu jam 8.35. Jadi pada jam 8.35 itu akan ada 80 pembeli. Sampai situ ada pertanyaan? Kalau tidak ada berarti aman ya. Oh iya, sebelumnya sepertinya ini ada kesalahan hitung. Ini 8 positif, ini negatif, berarti habis ya. Berarti ini enggak ada. Sehingga nanti akan terbentuk 80 sama dengan 8N. Jadi N sama dengan 10. Yang ini berarti salah. N-nya kita ganti 10. 10 dikurangi 1. 10 kurangi 1 adalah 9 kali 10 dikurangi 1, 9. 9 kali 5, 45. Jadi nanti jam 8.45. Oke, selanjutnya nomor 3, ada 3 bilangan ganjil berurutan, jumlahnya sama dengan 135, maka bilangan terkecilnya adalah berapa? Oke, bilangan ganjil itu contohnya ada 1, 3, 5, 7. Kalau kalian lihat, ini selisihnya adalah 2, ya enggak? Bener ya? Jadi, dari sini kita tahu bahwa misalkan kita simbolkan dengan X untuk nilai tengahnya. Kan ada 3 bilangan tuh. Bilangan keduanya kita misalkan X. Otomatis bilangan pertamanya kita tulisnya adalah X min 2. Ya enggak? Jadi misalkan nih, X itu adalah 5. Maka bilangan sebelumnya itu kan 3. Berarti X min 2, 5 dikurangi 2, hasilnya 3. Bener ya? Jadi kalau X setelahnya atau bilangan berikut setelah X itu adalah X plus 2. Setuju ya? Nah, dari situ dikatakan kalau misalkan kita jumlahkan itu bilangannya 135. Berarti kita hitung X min 2 ditambah X ditambah X ditambah 2 sama dengan 135. 1, 2, 3. 3X. Ini bisa dicoret sama dengan 135. Maka X sama dengan 45. Jadi X min 2 itu adalah 45 dikurangi 2, berarti 43. Lalu X-nya adalah 45 dan X plus 2-nya itu adalah 47. Jadi kalau yang ditanyain bilangan terbesar berarti 47. Selanjutnya untuk nomor 4. Nah, ini masih tipe yang sama dengan soal nomor 3. 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya sama dengan 300. Bilangan genap contohnya 2, 4, 6, 8. Kalau misalkan kita kan butuh 3 angka. Yang tengah X. Berarti yang bilangan yang pertamanya kira-kira berapa? X min 2. Benar? Misalkan X-nya itu 4, berarti 4 dikurangi 2, hasilnya 2. Kalau yang ini berarti X plus 2. Benar ya? Nah, karena yang ditanyakan adalah 3 bilangan, ketika dijumlahkan berarti X min 2 ditambah X ditambah X plus 2.
sama dengan 300. Misalkan suku atau angka pertamanya kita simbolkan X. Suku keduanya berarti kan X plus 2. Benar ya? 2 tambah 2, 4. Terus berikutnya adalah X plus 4. Jadi kalau dijumlahkan, X ditambah X plus 2 ditambah X plus 4 sama dengan 300. X-nya ada 3, berarti 3X plus 6 sama dengan 300. 3X sama dengan 300 dikurangi 6, 294. Maka X sama dengan 98. Maka X-nya itu 98. X plus 2 berarti 100. X plus 4 berarti 102. Bilangan terbesarnya adalah 102. Untuk soal nomor 5, di sini ketika kita masukkan angka 1, itu yang keluar adalah 1. Kalau masukin angka 2, hasilnya adalah 9. Masukin angka 3, hasilnya 29. Masukin angka 4, hasilnya 67. Dan masukin angka 5, hasilnya 129. Yang ditanyakan itu ketika kita memasukkan angka 12, hasil luarannya itu berapa. Nah, di sini kita harus jeli nih, kayak menentukan pola dari hubungan antara masukan sama keluaran ini. Nah, andai kata kita membentuk pola misalkan nih N kuadrat. N-nya kan 1, dikuadratkan jadi 1. Oke, masih bisa. Sekarang gini, N-nya 2, dikuadratkan jadi 8, sedangkan ini 9. Oh, nggak bisa dong, berarti gagal. Ya kan? Terus apa lagi? Kalau misalkan N pangkat 3, 1 pangkat 3, 1, 2 pangkat 3, 8. Kurang 1, misalkan N pangkat 3 plus 1. Ini juga nggak bisa ya. Gimana kalau misalkan satunya dikurangi N min 1? Kalau gini gimana kira-kira? 1 pangkat 3, 1. 1 dikurangi 1, 0. Berarti 1 ditambah 0, 1. Benar. Sekarang kalau yang ini, 2 pangkat 3 ditambah 2 dikurangi 1 sama dengan 2 pangkat 3, 8. 8 ditambah 2 dikurangi 1, 1. 9. Benar ya? Sekarang satu lagi coba. 3 pangkat 3 ditambah 3 dikurangi 1. 3 pangkat 3 itu 27. 27 ditambah 2, 27, 28, 29. Benar. Oke, berarti kita udah nemu nih polanya. Maka polanya adalah N pangkat 3 ditambah N min 1. Ini adalah pola. Sehingga ketika ditanyakan 12, kita bisa hitung menggunakan 12 pangkat 3 ditambah 12 min 1. 12 di pangkat 3 berarti berapa? 1728 ditambah 11. Maka didapatkan hasil 1739. Jadi ketika kita memasukkan angka 12, nanti luarannya adalah 1739.